Sebelumnya, setelah Nuo ingin mengambil gawainya ke kamar yang diminta Star Queen, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Mendengar itu, Nuo mengatakan, "Lu Yi, seseorang mengetuk pintu. Aku akan segera memeriksanya," ujar Nuo. Nuo pun segera ingin membukakan pintu. Terlihat Nuo sangat senang. "Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menyelinap keluar, memanggil Keke dan memintanya untuk segera mengganti nomor gawainya. Tidak peduli siapa yang mengetuk pintu, dia adalah penyelamatku," gumam Nuo dalam pikirannya. Saat Nuo sudah membuka pintu, Wu si penyihir dengan kacamatanya langsung berujar, "Halo Tuan." "Hah, siapa?" tanya Nuo bingung melihat ada si penyihir. Namun setelah sadar ada orang asing, Nuo langsung menutup pintunya. Lalu Nuo mengajak Star Queen untuk pergi. Star Queen pun bingung kenapa suaminya tiba-tiba mengajaknya pergi. Boom! Pintu rumah Nuo pun dihancurkan si penyihir dengan kekuatannya. "Jangan bersembunyi Tuan Chen, aku mengenali wajahmu," ungkapnya. Sementara itu di pinggiran kota, tepatnya di pabrik terbengkalai. Di sana ada Naitang dan Yingwan. Naitang menanyakan tentang seseorang dan tidak dijawab sama sekali oleh Yingwan. Lalu Naitang mengungkapkan, "Hal pertama yang aku lakukan saat datang di Jinglin adalah menemukan bos Guo. Bagaimanapun juga, dia adalah tugas utamanya kali ini. Menghabisi Jiang Yingji hanyalah tugas sampingannya. Tapi saat aku datang ke tokonya, tidak ada bos Guo. Jadi sekarang aku akan mulai dengan dirimu. Kenapa para wanita suka mempersulit sesuatu? Aku tidak ingin meminta apapun. Katakan saja siapa yang melindungimu. Mungkin dia akan tahu tentang menghilangnya Lu Sisi. Aku membutuhkan semalaman penuh. Apakah kau tidak tahu jika begadang akan mempengaruhi pertumbuhan anak-anak?" Mendengar itu, Yingwan hanya diam dan menatap tajam Naitang. Melihat itu, Naitang agak kesal dan mulai membuka koper hitamnya. "Kau yang memaksa aku melakukannya," ujar Naitang. Ternyata di dalam koper milik Naitang ada ular. "Jika kau tidak mengatakannya, ular ini akan masuk ke dalam pakaianmu. Kau tahu, aku sedikit kesulitan mendapatkannya. Aku memerlukan waktu 2 jam untuk menangkapnya. Ular ini dikenal akan racunnya yang mematikan." Mendengar itu, Yingwan mulai panik dan ketakutan dan meminta agar Naitang menjauhkan ular itu dari dirinya. Sedangkan sang ular entah kenapa dia bergumam dalam benaknya, "Sebenarnya aku hanyalah ular biasa, tidak beracun dan sering dijadikan santapan di atas meja. Hehehe, jika kau takut, katakan saja. Aku masih ada banyak cara untuk menyiksamu," ungkap Naitang. "Menyerahlah, aku tidak akan mengatakannya meskipun aku mati," teriak Yingwan sambil menangis. Sedangkan dalam benaknya mengatakan, "Opa, aku tidak akan mengkhianatimu. Jika aku mati, Opa, kamu harus mengingatku." Orang yang melindungimu tidak hanya berhubungan dengan menghilangnya Lu Sisi, tapi juga mempunyai hubungan dekat denganmu. Kau sudah mengkhianati temanmu sendiri, ujar Naitang. "Tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan memberitahu apapun," ungkap Yingwan. Tanpa pikir panjang lagi, Naitang pun langsung mengambil gawainya Yingwan. "Kau tidak perlu mengatakannya, kau pasti mempunyai nomornya di gawai ini bukan? Apakah kau tahu kenapa aku tidak menculik ibumu saja? Itu karena ibumu mempunyai otak dan tidak mudah dibodohi. Meskipun Chen Nuo tidak ada tanda khusus, tapi ini yang paling sering kau hubungi," ujar Naitang yang sedang menelpon Chen Nuo, namun tidak dijawab oleh Chen Nuo. Sedangkan di tempat Nuo tengah disibukkan oleh Wu Sisi penyihir. "Beraninya orang asing menerobos masuk ke rumahku. Apa kau tidak mengerti privasi? Aku akan menelpon polisi," ujar Nuo sambil menggunakan kekuatannya dan membuat perabotan dapur mulai berterbangan. Alat perabot dapur pun mulai menyerang si penyihir, tapi dengan santainya dia menahannya. "Tidak perlu berpura-pura lagi Tuan Chen Nuo. Gerakan yang bagus. Apakah hanya ini kemampuanmu? Akan ku kembalikan ini. Ayo keluarlah, sampai kapan kau ingin berada di dapur," ujar si penyihir. Tiba-tiba sebuah kulkas melayang ke arah sang penyihir. Dengan kekuatannya, si penyihir dengan mudah menghalaunya. Dia pun mulai masuk ke dapurnya Nuo. Si penyihir menyadari Nuo dan Star Queen kabur melalui jendela. Terlihat Nuo dan Star Queen melompat dari satu gedung ke gedung lain. Star Queen bertanya siapa orang menyerang mereka berdua tadi, dan langsung dijawab Nuo bahwa itu adalah musuh. "Kalau begitu kenapa kita harus lari?" tanya Star Queen lagi. "Tidak bagus jika bertarung di sana. Kita harus memancingnya ke tempat di mana tidak ada banyak orang," ujar Nuo menjawab. Tanpa diduga, si penyihir berhasil mengejar mereka berdua.
Berpencar, aku akan memancing dia. Kau pergilah dan cari kesempatan, ujar Nuo ke Starpin. Baik. Sedangkan dalam pikirannya Nuo berkata, setelah telah kembali di kehidupan ini, si Wuxi bin penyihir masih tidak mengenaliku. Tapi kenapa Pak Tua ini tiba-tiba datang kemari? Selain itu, dia sama sekali tidak menyembunyikan hawa membunuhnya. Wuxi si penyihir, umur tidak diketahui, kebangsaan tidak diketahui, superhuman, tingkat pengendali pemegang akun emas di website Monster Gurita, dan seorang konsultan keamanan tingkat atas. Nuo pun lalu menyerang Wuxi dengan kerikil dengan kekuatannya. Percuma, kita memiliki kekuatan psikis yang sama, kekuatanmu memang hebat, tapi kau masih berada di bawahku, ungkap Wuxi sambil menangkis serangan Nuo dengan barriernya. Melihat itu, Nuo berkomentar dalam benaknya bahwa dirinya sering melawan Wuxi di kehidupan sebelumnya, dan Wuxi ini memang kuat. Dia adalah salah satu lawan yang sangat Nuo kena di kehidupan sebelumnya. Tunggu, ujar Nuo. Oh, ada apa? Ujar Wuxi bingung. Siapa kau? Kenapa kau menggangguku? Tanya Nuo. Nak, apa kau bercanda? Kau tahu kan kalau aku tidak bisa menyebarkan informasi kelahiran, ujar Wuxi menjawab pertanyaannya Nuo. Oh, jadi ada orang yang memintamu untuk membuat masalah padaku, ungkap Nuo. Apa kau mencoba mengulur waktu? Kau memiliki rekan, di mana dia bersembunyi? Apa dia akan menyerangku diam-diam? Maaf, tapi itu tidak akan berhasil, ujar Wuxi. Apa kau sepercaya diri itu bisa mengalahkanku? Tanya Nuo. Dengan santainya Wuxi menjawab, mengalahkanmu tidak lebih susah dari membersihkan debu di kacamataku ini. Harusnya kau juga tahu meski jika kekuatan kita sama, tapi aku bisa menahan kekuatanmu. Ini membuatmu tidak layak untuk menjadi lawanku. Jika kau menyerah, itu hanya akan membuat ini semua membosankan. Tapi jika kau memang ingin lepas dari penderitaan, kurasa itu pilihan yang bagus. Bisakah kau memberiku beberapa detik untuk berpikir, ujar Nuo. Apa kau ingin menggunakan trikmu, Tuan Chen Nuo? Atau lebih tepatnya Tuan Yan Luo, ungkap Wuxi. Mendengar itu, Nuo bergumam dalam pikirannya, Yan Luo, ini sudah beberapa kalinya dia memanggilku seperti itu. Sepertinya hanya ini yang bisa aku lakukan. Tidak, aku sudah berpikir, kalau menyerah itu tidak sepertiku, jadi aku mungkin akan bertarung. Jika kau menjaga jarak dari lubang itu, ya seharusnya akan aman, ujar Nuo. Lubang kecil ini? Oh, Yan Luo, sang pemilik kekuatan absolut. Ini hanya trik anak kecil, ujar Wuxi sambil mengejek. Lalu kenapa? Bagaimana jika itu adalah lubang limbah kotoran? Wahai Tuan Wuxi yang hebat, ujar Nuo balas mengejek. Mendengar itu langsung membuat Wuxi sangat terkejut. Meledak, ujar Nuo. Boom, terjadilah ledakan. Limbah kotoran pun mulai berjatuhan menyerang Wuxi. Wuxi terlihat sangat kesal dan marah. Menghancurkan itu hanya sedikit dari rencanaku. Tujuan sebenarnya adalah untuk menepiskan inti dari ledakan ini bisa menjadi lebih besar. Selain itu, aku juga menggunakan kekuatanku untuk menyalurkan pipa kotoran yang lebih banyak ke sini. Dengan begitu, apakah sang penyihir akan kesulitan? Entah dia akan ternodai dan pergi untuk mandi dan ganti baju, atau dia akan terus mengejarnya dengan pakaian penuh tai itu, ujar Nuo sambil tersenyum dan kabur. Melihat Nuo kabur membuat Wuxi bin penyihir tambah marah dan langsung mengejar Nuo. Melihat Wuxi yang mengejar membuat Nuo sangat terkejut karena menurut Nuo Wuxi menjadi sangat seram dengan tanduknya. Tanpa terasa mereka berdua sudah berada di Gunung Niushou. Di luar hutan ini terdapat tambang terbengkalai yang berada di lereng selatan Gunung Niushou. Di tambang itu terdapat banyak terowongan. Selama aku bisa pergi ke terowongan tambang yang seperti labirin itu, aku akan bisa kabur dari kejaran Wuxi, ungkap Nuo dalam pikirannya sambil menyerang Wuxi. Lalu Wuxi mulai melepas cincinnya. Sekarang aku sangat marah, ujarnya. Jangan membicarakan mengenai etika bela diri. Kau hanya tinggal melemparkan tinju saja. Kenapa perlu marah? Ujar Nuo sambil melompat kabur. Aku sudah membaca pikiranmu, ungkap Wuxi yang langsung melempar cincinnya dan langsung mengenai Nuo dengan telaknya, membuat Nuo langsung terjatuh ke tanah. Tuan Yama, aku awalnya berpikir ini pertarungan antara gentleman, tapi keburukanmu telah membuatku marah. Aku akan membuat kematianmu lebih menyakitkan, ungkap Wuxi. Wuxi pun menggunakan kekuatannya. Berlututlah, ujar Wuxi. Batu besar mengarah ke Nuo yang tengah berlutut. Kau mempunyai kemampuan yang bagus, tapi kau terlalu mudah. Sebenarnya kau mempunyai potensi yang bagus. Dengan sedikit waktu, kau bisa menjadi orang kuat sepertiku, ungkap Wuxi. Batu besar itu pun menghantam Nuo. Nuo menahannya, lalu batu itu pun hancur. Namun sayang, Nuo terpental jauh.
Nuo tergeletak kesakitan. Kau tidak seharusnya membuatku kesal, ujar Wusi sambil menghampiri Nuo. Lalu kenapa jika kau kesal? Apa kau akan mengampuniku jika tidak membuatmu marah? Tanya Nuo. Tidak, tapi kau bisa mati dengan tenang, jawab Wusi santai. Berapa banyak keuntungan yang diberikan kapten kepadamu untuk membunuhku, ucap Nuo. Hah, kau ternyata mengenalinya, ujar Wusi sedikit terkejut. Ada yang salah, aku hanya pernah menyebutkan nama Yama di kehidupan ini, yaitu saat aku mengancam kapten setelah penghancuran kelompok Anderson, ungkap Nuo bergumam dalam benaknya. Kenapa bos besar sepertimu mau menerima misi? Menangani seseorang yang kemungkinan dikendalikan. Bukankah pengendali akan mencoba yang terbaik untuk menghindari perang satu sama lain? Ujar Nuo. Mendengar itu, Wusi langsung mengungkapkan. Pertama, kau bahkan tidak dikendalikan. Aku mencoba mengikuti kekuatan telekinesis yang kau gunakan untuk mengancam kapten. Kedua, aku sedikit tertarik dengan seseorang yang mempunyai kekuatan telekinesis. Inilah alasan utama kenapa aku bersedia menerimanya. Mendengar itu, Nuo bergumam dalam pikirannya bahwa di kehidupan sebelumnya di saat Wusi dipercayakan menerima tugas, kebanyakan targetnya adalah pengguna telekinesis. Pria ini sepertinya mempunyai preferensi khusus untuk telekinesis. Oke, perbincangannya selesai. Alasan kenapa aku mengatakan semua itu adalah karena aku ingin tahu apakah kaki tanganmu yang kabur akan muncul. Tapi lupakan saja, aku tidak tertarik dengan orang yang bukan telekinesis. Tentu saja, aku sangat ingin melihatmu memberontak di saat kau sedang sekarat. Rune di punggungmu digunakan untuk menyegel telekinesismu. Kau kemungkinan tidak bisa menggunakannya. Di kehidupan berikutnya, jangan menjadi orang telekinesis, ungkap Wusi yang ingin mengakhiri Nuo dengan kekuatannya. Namun Nuo hanya tertawa. Melihat Nuo yang hanya tertawa membuat Wusi bertanya-tanya. Hah, tipuan seperti ini benar-benar lucu, ujar Nuo. Sedangkan dalam pikirannya mengatakan, di kehidupan sebelumnya aku menggunakan trik yang sama untukmu. Siapa yang mengatakan jika aku tidak bisa menggunakan telekinesisku, ujar Nuo sambil menggunakan kekuatannya. Nuo mulai berdiri dan mendekati Wusi. Peraturan pertama untuk pengguna telekinesis adalah jangan membiarkan musuhmu terlalu dekat denganmu. Jika aku tidak berpura-pura terluka parah dan berbaring, menampilkan semua kelemahanku kepadamu, kau tidak akan mendekatiku dengan ceroboh, ungkap Nuo yang langsung menghantamkan tinjunya, kekuatan elemen tinju naga. Wusi pun langsung terpental dan menghantam tembok dengan sangat keras. Orang-orang di dunia bawah tanah tahu jika kau adalah Lowin, tapi kau terlihat seperti seorang bocah, ungkap Nuo dengan santainya. Kau tidak mempunyai telepati, ujar Wusi sadar. Bukan aku yang mengatakannya, ujar Nuo. Kau, kekuatan apa yang barusan kau gunakan? Tanya Wusi. Coba tebaklah, jawab Nuo. Kalau tidak salah, danau Gunung Nyoso ada di dekat sini, lanjut Nuo dalam pikirannya. Lalu Nuo mengangkat tangannya menggunakan kekuatannya dan muncullah air yang begitu banyak yang tengah dikendalikan Nuo layaknya suku air. Melihat itu, Wusi sangat dibuat terkejut. Air yang dikendalikan Nuo pun langsung menghantam dan menenggelamkan Wusi. Nuo pun langsung melompat dan langsung terduduk lesu. Aku sudah mencapai batas. Jika aku masih belum bisa menanganinya, aku tidak punya pilihan selain meminta bantuan Lucy, ungkap Nuo. Sementara itu, Wusi berhasil selamat dari air yang menenggelamkannya menggunakan kekuatannya dan membuat sebuah barrier agar airnya tidak masuk. Sialan, kenapa kekuatannya sangat besar, gumam Wusi. Terlihat barriernya mulai retak dan air mulai masuk ke dalam barrier Wusi. Nuo pun memperhatikan dan bertanya-tanya di mana keberadaan Wusi. Tiba-tiba sebuah pusaran air muncul. Melihat itu, Nuo berkomentar, dia layak menjadi pria terkuat yang setara dengan Lucy. Terlihat pusaran air itu berada di tangan Wusi. Aku tidak percaya akan berada di situasi kalah dengan bocah yang kekuatannya berada di bawahku, gumam Wusi dalam pikirannya. Nak, trik apa lagi yang kau punya, ujar Wusi sambil menatap tajam Nuo. Bisa dibilang aku masih mempunyai kartu andalan. Apa kau takut? Ujar Nuo mengungkapkan. Keluarkan, ujar Wusi menantang. Kalau begitu datanglah kemari, balas Nuo. Mendengar itu, Wusi bergumam dalam benaknya. Pengecut kecil ini ingin memainkan trik lainnya setelah aku mendekat. Aku tidak akan terjebak untuk kedua kalinya. Apakah aku perlu ke sana untuk mengurusmu? Ujar Wusi sambil menggerakkan jarinya menggunakan kekuatannya. Tubuh Nuo pun mulai melayang.
Wusi, jika kau berani, turunkan aku. Aku akan ke sana dan kita akan bertarung secara langsung selama 300 ronde, ujar Nuo. Wusi pun langsung menghempaskan Nuo dengan sangat kerasnya, membuat Nuo muntah darah. Nuo pun sadar bahwa Wusi akhirnya menyadari cara melawan dirinya. Hentikan, aku benar-benar mempunyai kartu andalan. Jika kau tidak berhenti, kau akan tamat, ungkap Nuo. Keluarkan temanmu. Kau harusnya tahu jika serangan diam-diam tidak berguna bagi para pengguna telekinesis, ujar Wusi. Tiba-tiba aura kemerahan menyerang Wusi. Boom! Membuat Wusi sedikit terpental dan cincin yang menyimpan sihirnya retak. Muncullah Star Queen alias Lucisi yang tengah sangat marah. Dia pun mulai melancarkan pukulan auranya ke arah Wusi. Wusi pun dengan susah payah menghindarinya. Wusi sadar bahwa orang yang menyerangnya adalah Star Queen. Kenapa kau ada di sini? Tanya Wusi. Kau berani menyentuh suamiku, pria tua, ujar Star Queen menjawab sambil memancarkan kekuatannya dan menyerang Wusi. Untungnya Wusi sigap menggunakan berinnya. Suami apa? Kelihatannya wanita ini sudah gila. Aku tidak mungkin bisa menghindarinya, gumam Wusi. Terlihat Star Queen menerjang dengan tinjunya. Tanpa pikir panjang lagi, Wusi langsung melompat dan juga siap dengan tinjunya. Boom! Tinju mereka berdua pun beradu dan menghasilkan ledakan yang cukup kuat. Wanita gila, kau benar-benar ingin mati bersama, ha? Ujar Wusi. Star Queen pun mulai meninju-ninju tubuh Wusi. Oi, hentikan wanita gila. Jika ini berlanjut, semuanya akan mati, teriak Wusi. Star Queen pun hanya diam dan terus menyerang sambil menatap Wusi penuh amarah. Tidak, aku bisa kehilangan nyawaku, gumam Wusi dalam pikirannya. Wusi pun langsung melepaskan tangan Star Queen. Mereka berdua pun mundur beberapa langkah. Apa kau sudah gila? Jika kau terus menghajarku seperti tadi, aku akan mengeluarkan semua kekuatanku. Apa kau ingin semua orang mati bersama hari ini? Ungkap Wusi. Mendengar itu, Star Queen menanggapi, kau memukul suamiku, aku akan menghajarmu sampai mati. Mendengar ucapan itu dari Star Queen membuat Wusi sangat terkejut. Suami? Dari mana wanita gila ini mendapatkan suami? Bajingan sialan itu kenapa dia bisa menjadi suaminya? Sedangkan Nuo tengah asik memperhatikan. Pikir Nuo jika Lucisi mengeluarkan kekuatannya, semuanya akan aman. Aku ingin kau mati hari ini juga, ujar Star Queen sambil berlari ingin menghabisi Wusi. Melihat itu Wusi tak tinggal diam. Wanita gila ini membuatku harus menggunakan kekuatan penuh, gumam Wusi sambil menjentikan jarinya. Cahaya kemasan pun memancar. Boom! Ledakan pun terjadi. Dari kejauhan Nuo berteriak, Lu Yiyi, jangan bertarung terlalu keras. Lalu Nuo melompat. Tangan Star Queen pun menangkap tangan Nuo. Suami, aku menangkapmu, ujar Star Queen. Nuo pun menggendong istrinya dan mendarat. Star Queen mengungkapkan bahwa pria yang baru dia lawan terlalu kuat. Mendengar itu, Nuo langsung berujar bahwa tidak apa, kamu sudah sangat kuat sampai bisa memaksa Wusi menghancurkan Horcrux-nya sendiri. Dia membutuhkan beberapa hari agar dapat memulihkan lukanya. Jadi itu berarti aku sangat kuat kan suami? Tanya Star Queen. Tentu saja kau sangat kuat dan hebat, jawab Nuo. Tiba-tiba Star Queen berteriak kesakitan. Star Queen mengungkapkan bahwa tangan kanannya sangat sakit. Segera Nuo memeriksanya. Pikir Nuo ini adalah sisa kekuatan Wusi yang menyalur ke Lucisi. Star Queen pun menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekannya, lanjut Nuo dalam pikirannya. Lalu Star Queen mengungkapkan bahwa dia sangat lelah dan Nuo langsung meminta agar beristirahat agar tubuhnya Star Queen bisa pulih dengan cepat. Masalah Wusi dia tidak mungkin akan menyerang lagi. Mendengar itu, Star Queen memandang suaminya dan mulai memejamkan matanya perlahan. Setelah itu malam pun tiba. Menurut Nuo, setelah Star Queen menggunakan hampir seluruh kekuatannya, otaknya tiba-tiba sakit lagi. Pikir Nuo, kesadaran Lucisi terluka karena pertarungan beberapa hari lalu. Pertarungan hari ini sangat berbahaya dan sekarang mentalnya terluka lagi. Hai kau, beberapa hari ini aku berbohong kepadamu. Sebenarnya aku sangat ingin membangunkanmu dan mengirimmu pergi dari sini. Aku sudah lama berbohong padamu. Tidak, aku berbohong pada diriku sendiri. Kelihatannya aku tidak ingin membiarkanmu pergi. Ini bukan karena aku takut kau akan memukulku ketika bangun. Aku hanya sedikit ragu, aku merasa harus membiarkanmu di sisiku. Ini seperti waktu itu. Nuo pun mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya. Menurut Nuo, ini kedua kalinya kakinya menjadi sebagai bantal. Lucisi, di kehidupan ini aku tidak akan marah padamu lagi, oke? Lucisi, di kehidupan ini aku tidak akan memanggilmu wanita gila lagi, oke?
Lusisi, di kehidupan ini aku akan membawamu ke laut untuk menangkap hiu, oke? Lusisi, di kehidupan ini Nuo pun tak bisa membendung air matanya lagi. Air matanya pun menetes. Lusisi, di kehidupan ini jangan mati lagi, oke? Ujar Nuo sambil mengelus lembut Lusisi. Setelah itu, keesokan harinya,